Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita satukan hati untuk menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya sudah dalam keadaan luar biasa. Amin. Dan ini saatnya kita berikan syukur yang terbaik. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita berikan yang terbaik. Syukur yang terbaik bagi Allah kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, ini saatnya Tuhan. Kami rindu ya Bapa untuk persembahkan syukur yang terbaik bagi Engkau. Sebab telah kami terima segala kebaikan, telah kami terima segala anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Bapa. Dan ini Tuhan, hanya kami rindu untuk persembahkan Tuhan syukur kami dalam segala pujian, sembah yang kami akan berikan Tuhan pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami ya Bapa, ini kami Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang Maha Hadir memenuhi hidup ini, akan memenuhi setiap hati kami, akan memulihkan setiap hati kami Bapa. Sebab kami percaya akan kasih setiap yang begitu besar yang menyatakan dalam hidup kami. Tuhan bersyukur besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukirkan kehidupanku. Berserah di dalam genggaman dan ku percaya. Bapa kami nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kita nyatakan punya Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukirkan kehidupanku.
Kami yakin kuasa Roh Kudus turun akan berkarya atas setiap gereja.
Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja Tuhan, dan membangkitkan Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau lagi-lagi. Para bersyukur,
Kami rasakan Tuhan, kuasa-Mu yang berbalas. Kami yakin Tuhan, Kau nyata di sini. Dan kami percaya tentang firman kemenangan dan kemenangan. Yang kami muliakan, karena Kau Raja di atas segala raja. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi kami Tuhan, lebih lagi kami rindu meninggikan Engkau. Haleluya.
kami Tuhan. Membuka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Karena firman-Mu, kuasa firman-Mu itu yang membukakan setiap kami, memulihkan setiap kami, membentuk setiap kami Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami sambut firman-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita berkumpul dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun saudara mungkin beribadah masih dari rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Karena yang terpenting adalah persekutuan kita dengan Bapa di sorga, dimanapun saudara dan saya berada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Karena Tuhan hadir, Tuhan memberikan kelimpahan hikmat yang luar biasa bagi kita gerejanya, saudara dan saya. Kekasih Tuhan, saya mau sampaikan ungkapan terima kasih juga kepada semua saudara yang sudah memberikan respon yang positif, baik melalui WhatsApp, melalui inbox, dan berbagai macam sosial media yang sudah menyaksikan tayangan ibadah dan pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube channel kami, yaitu YouTube channel Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kota Brebes. Saudara, semua karena anugerah Tuhan, kami dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan, sama seperti banyak gereja lainnya yang kini juga menjadi berkat bagi banyak orang melalui sosial media seperti yang Anda saksikan hari ini. Dan saya berdoa terus kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberi hikmat, tetap bertumbuh dalam rohani, berakar kuat dalam firman Tuhan, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita bagi kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan sedikit sharing tentang the kingdom minded atau pola pikir kerajaan sorga. Mungkin saudara sudah sering sekali mendengar istilah pola pikir kerajaan sorga atau the kingdom minded. Kekasih Tuhan, firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18 dikatakan sebab kerajaan sorga itu bukan, atau kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hari-hari kita harus tahu bahwa gereja itu harus memiliki kehidupan berdasarkan pola pikir kerajaan sorga. Karena kita semua sepakat kalau melihat tanda dari apa yang sudah terjadi, ya, peristiwa-peristiwa belakangan ini yang melanda dunia, bangsa kita, kota kita, bahkan mungkin rumah tangga kita. Itu sudah menunjukkan kepada kedatangan Tuhan kali yang kedua semakin dekat. Saudara, sebagai mempelai Kristus, kita harus punya persiapan yang kuat, persiapan yang teguh, bukan sekedar persiapan iman saja, tetapi persiapan cara berpikir kita yang harus sesuai dengan kerajaan sorga. Kalau waktu yang lalu saya menyampaikan tentang perspektif kerajaan sorga versus dunia ini, maka hari ini ketika kita sama-sama belajar tentang the kingdom minded, kita akan melihat satu sisi kebenaran yang luar biasa yang Tuhan bukakan melalui firman-Nya kepada kita semua gereja Tuhan. Satu-satu kita akan bahas dari Roma pasal 14 ayat 17 ini, saudara. Kalau kita melihat sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka yang pertama kita akan bahas itu bicara tentang kebenaran. Kenapa, saudaraku? Karena gereja diminta untuk tidak terlalu fokus kepada soal makan minum, soal pakaian, apalagi hal-hal yang saat ini dunia sedang kejar, dunia sedang cari kenyamanan, kelimpahan, ya, atau mungkin kita istilahkan dengan berkat-berkat yang sifatnya sementara.
Yang Tuhan mau kita justru punya perhatian, fokus kepada kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga itu memiliki 3 pondasi yang sangat kuat. Sehingga ketika kita punya 3 pondasi itu, maka kita hidup di dalam segala hal yang sebenarnya dunia ini sedang kejar. Yaitu pertama apa? Kebenaran. Di luar Kristus tidak ada kebenaran. Demikian firman Tuhan dalam Efesus 4. Saya ralat Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan firman yang hidup tersebut adalah Kristus. Kita harus tahu kekasih Tuhan, yang disebut kebenaran itu adalah Kristus Yesus. Bukti-buktinya banyak sekali, tapi saya akan berikan beberapa saja. Yohanes pertama ayat pertama berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara bicara tentang firman Tuhan, saudara bicara tentang pribadi Allah. Kalau saudara bicara tentang pribadi Allah, saudara bicara tentang kebenaran. Kalau saudara bicara tentang kebenaran, maka saudara bicara tentang Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kebenaran itu ya Yesus Kristus. Saudara bicara tentang firman, ya saudara bicara tentang Yesus Kristus. Bahkan Yohanes 14 ayat 6 ini Yesus sendiri yang berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada jalan lain. There is no way. Hanya satu jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara mau sampai kepada kerajaan sorga, kalau saudara mau sampai kepada Bapa sorgawi, hanya satu jalan, Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ada 3 tahapan ketika kita berbicara tentang firman Tuhan. Yang pertama tahapan logos. Logos, huruf yang mati waktu kita baca, itulah firman Tuhan. Yang kedua, logos itu meningkat ketika kita baca, kita merenungkan firman tersebut, dan Roh Kudus memberikan kita pemahaman, pewahyuan, hikmat dalam hidup saudara dan saya. Menjadi rema, menjadi sesuatu yang tepat sesuai dengan kondisi, kebutuhan kita saat itu juga. Namun jauh lebih dahsyat lagi ketika rema itu melangkah. Waktu firman Tuhan kita baca, firman itu menjadi rema dalam hidup kita, dan kita menghidupkan firman itu, yaitu zoe, yaitu firman yang menjadi kehidupan. Saudara, ketika firman tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam firman, itu yang disebut ada kehidupan dalam kebenaran. Makanya kalau misalnya ada kehidupan dalam kebenaran, kita berdoa minta apa saja pasti Tuhan kasih. Karena apa? Karena kita berdoa pasti sesuai dengan firman Tuhan. Karena waktu kita berdoa, Tuhan kasih tahu apa yang harus kita doakan. Nabi Yesaya itu pernah bernubuat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika ada Yesus Kristus dalam hati saudara dan saya, ketika ada firman Tuhan dalam hati saudara dan saya,
maka hidup kita itu akan memunculkan damai sejahtera dan sukacita. Maka hidup kita itu akan tentram, maka hidup kita itu akan berkemenangan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, maka sesungguhnya kekasih Tuhan, kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mengapa banyak orang yang hidupnya kok sepertinya jauh dari pertolongan Tuhan? Maka kita akan tahu jawabannya. Sesungguhnya orang itu mungkin tidak hidup dalam firman Tuhan. Karena apa? Mazmur katakan kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan kepadanya tepat pada waktunya. Mungkin bagi orang benar yang namanya masalah, tantangan, itu pasti dihadapi. Tetapi tenang, karena firman Tuhan sudah berjanji, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, kata Daud. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menenangkan jiwaku. Ada pribadi yang mampu menenangkan saudara dan saya. Makanya firman Tuhan juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang susah ini, jangan andalkan dunia, tapi andalkan Tuhan. Jangan percaya apa kata dunia, tapi percaya apa kata firman Tuhan. Lebih baik percaya apa kata firman Tuhan dibanding kenyataan yang ada. Kekasih Tuhan, ketika orang yang hidup dalam kebenaran, maka yang kedua yang akan muncul dari dalam dirinya adalah damai sejahtera. Wow, semua orang di muka bumi ini bekerja melakukan segala sesuatu untuk hidup dalam dua kata ini, damai sejahtera. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata damai sejahtera itu berarti yang pertama, kata damai, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, ya, rukun dan sebagainya. Semua orang menginginkan. Bahkan saya ingat saudaraku, The Beatles pernah membuat sebuah lagu yaitu Imagine, yang berkata kalau nggak ada agama di dunia ini maka nggak ada perang, nggak ada permusuhan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, kekasih Tuhan, ketika saudara dan saya ada di muka bumi ini, sesungguhnya medan pertempuran yang paling dahsyat itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi kita sebagai orang-orang percaya itu harus berhasil mengendalikan kehidupan kita ini supaya kita tampil sebagai pemenang. Melalui apa? Cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita itu seturut dengan kerajaan sorga, cara berpikir kita itu seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita adalah pemenang. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang mampu berkata tidak terhadap dosa. Kenapa terjadi peperangan? Kenapa terjadi permusuhan? Kenapa terjadi kebencian dan sebagainya? Karena alam pikiran manusia tersebutlah yang dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ampunilah musuhmu. Beri makan, beri minum orang yang menyakitimu. Wow, bukankah itu berbeda dengan konsep dunia? Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Kita belajar tentang sesuatu yang dunia ini sangat tentang, yaitu hidup di dalam damai yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bisa hidup damai. Di luar kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa hidup damai. Yang kedua, ada kata
sejahtera. Sejahtera itu artinya aman, sentosa, makmur, tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, kerajaan sorga sangat menjamin tentang damai sejahtera yang sangat diimpikan oleh semua orang. Ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, tadi saya sudah singgung, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau, ya, dikatakan, mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan dalam Mazmur 90 dan 91, Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang sempurna bagi mereka yang lekat kepadanya. Jadi mau apa lagi? Hanya di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus, kita bisa memperoleh damai sejahtera yang sejati. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus memfokuskan perhatian kita. Kita harus sungguh-sungguh beriman hari-hari ini. Itu hanya kepada Yesus. Di luar Yesus itu kebinasaan. Maka dari itu gereja Tuhan perhatikan baik-baik. Jangan sampai patah arang. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai lemah imanmu. Justru hari-hari ini engkau harus membuktikan apakah hidupmu sungguh-sungguh bergantung berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan dunia ini. Tapi andalkan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berharap hanya kepada Tuhan, maka saudara akan beroleh damai sejahtera. Dan berikutnya saudaraku, kerajaan sorga itu terdiri dari sukacita. Sukacita itu merupakan sebuah suasana hati, saudara, yang penuh dengan riang gembira, dan biasanya sukacita terjadi atau disebabkan oleh kekuatan yang muncul di dalam diri seseorang. Kalau orang dunia bersukacita bila sedang banyak uang, ya, dapat proyek, naik kelas dan sebagainya. Namun anak-anak Tuhan akan tetap bersukacita sekalipun ada tantangan berat di hadapannya. Itu yang membedakan mana orang kerajaan sorga dan yang bukan. Jadi kalau orang dunia itu dapat uang banyak, wah sukacitanya melimpah. Tapi begitu nggak punya uang, waduh murung, mukanya ditekuk dan sebagainya. Saudara, apalagi hari-hari ini ya, di masa di mana orang sedang dihantui dengan sebuah pandemi corona atau COVID-19. Kita nggak boleh kehilangan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu mampu menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan orang yang punya hati gembira itu adalah orang-orang yang selalu mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Orang-orang yang mengabaikan segala macam apa yang dunia sedang gunjingkan, dunia sedang bicarakan yang negatif, yang tidak membangun dan sebagainya. Tapi orang yang ada dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang hanya memikirkan apa yang Bapa pikirkan. Apa yang Bapa pikirkan yaitu firman Tuhan.
Saya sering bilang kepada jemaat Tuhan di tempat saya melayani, Alkitab dalam bahasa Inggris itu disebut Bible. Bible itu kalau boleh diberi kepanjangan yaitu basic instruction before leaving earth. Kalau kita mau bisa meninggalkan dunia ini dengan bahagia, dengan tenang, kita mau rest in peace, beristirahat dengan tenang, maka kita harus rajin membaca Alkitab. Karena Bible itu artinya basic instruction before leaving earth. Instruksi dasar sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini, baca Alkitab. Bahkan segala macam kehidupan kita di muka bumi ini, dasarnya harusnya kebenaran firman Tuhan. Ayub, saudaraku, kita tahu semua kisah Ayub. Bagaimana ia adalah seorang yang saleh, suci hatinya, bersih kelakuannya, kaya raya, ya, diberkati dan sebagainya. Namun satu ketika dia juga menghadapi ujian, menghadapi proses. Namun Ayub berkata dalam Ayub 20 ayat 5 bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Wow. Kalau dunia ini bersukacita itu sementara. Ya, bahkan orang-orang yang durhaka, artinya orang-orang yang nggak percaya Tuhan, waktu dia bersukacita itu sifatnya hanya sekejap mata saja. Ya, tapi orang yang dalam Kristus, orang yang punya kebenaran firman Tuhan, sukacitanya itu abadi. 1 Petrus 4 ayat 13 firman Tuhan berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Wow. Mana mau dunia pikul salib, mana mau dunia menderita. Dunia maunya senang-senang, happy-happy. Tapi orang dalam kerajaan sorga, warga negara kerajaan sorga, dia harus tahu, saudaraku, bahwa sukacita terbesar adalah ketika dia boleh menderita bersama dengan Kristus. Apa itu? Pikul salib. Waktu dia difitnah, dicaci maki, dihina, bahkan dianiaya, dia tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya. Nggak ada yang bisa menggantikan mahkota kehidupan saudara bila saudara mau bersama-sama bersukacita dalam penderitaan yang Kristus alami juga. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Tapi jangan takut. Matius pasal 11 itu sudah menjamin bahwa salib yang dikenakan kepada kita, kuk yang dipasang sama kita, itu ringan. Beban yang Tuhan berikan sama kita itu enak. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang waktu kamu dicobai tidak melampaui kekuatanmu. Bahkan ketika kita dicobai, dia akan berikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudusnya. Untuk apa? Mampu menghadapi masalah demi masalah. Bahkan yang terjadi hari-hari ini. Kita nggak usah khawatir seperti dunia khawatir. Kita nggak usah takut seperti dunia takut. Karena kita percaya Tuhan Yesus, dia ada dalam kita. Roh yang ada dalam saudara itu lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Jadi nggak usah khawatir, sekali lagi. Tetap bersukacita. Terkasih Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup dalam firman Tuhan dan melakukannya, maka akan ada damai sejahtera yang Allah limpahkan bagi kita. Bahkan sekalipun ada banyak tantangan dalam hidup ini, kita akan tetap bersukacita. Karena apa? Roh Kudus diam dalam hidup kita, orang-orang yang mengasihi dia. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang sanggup bahkan memunculkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bersukacita. Saya tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kasih Tuhan, ketika ada Roh Kudus dalam hidup saudara, maka saudara punya kuasa. Kuasa yang mendatangkan damai sejahtera. Kuasa yang mendatangkan sukacita. Karena apa? Roh Kudus adalah kebenaran. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Di rumah, dimanapun saudara menyaksikannya. Buka hati saudara. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan yang saudara hadapi hari ini, Tuhan Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit saudara. Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan saudara. Dari masa yang lalu diubah menjadi masa yang cerah hari ini. Penuh dengan pengharapan. Penuh dengan masa depan yang gilang gemilang. Aku berdoa Tuhan Yesus bagi setiap pribadi anak-anak Tuhan yang hari ini menyaksikan tayangan ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus memenuhi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang luka disembuhkan ya Bapa. Ada pemulihan. Hidup dalam kebenaran. Mereka yang ada dalam penjara. Itu akan dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Dan meroleh kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kebenaran. Untuk saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan hari ini. Yang mungkin sedang berbeban berat. Tuhan berikan mereka kelegaan, penghiburan, ada sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkati anak-anak. Berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Terkasih Tuhan. Mari buka hati kita. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, cinta, dan damai sejahtera, kasih dan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus yang menyertai setiap kita. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan, Amin.